pahlawan. Dan kita akan memuji nama Tuhan. Yesus sayang padaku. Yesus sayang pada kita ya Bu Enda. Ya betul, sayang pada kita semua. Walaupun kita kecil lemah, tapi Tuhan tetap, nah, Tuhan tetap sayang ya. Mari kita pujikan Yesus sayang padaku. Yesus sayang pada kita semua, sayang pada anak-anak, sayang pada guru. Nah sekarang kita akan lanjut ya, kita akan doa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang luar biasa. Anak-anak-Mu telah akan memuji Tuhan kembali. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi anak-anak-Mu yang akan ibadah online di rumah. Tuhan, diberkatilah anak-anak-Mu supaya anak-anak-Mu bisa semangat untuk memuji Tuhan. Anak-anak-Mu semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah Tuhan ibadah online anak-anak di rumah. Biarlah anak-anak diberikan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah online anak-anak ini hanya dalam tangan kasih dan kuasa-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak yang berdoa mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Bu Enda, ya, yang harus kita sembah itu siapa Bu Enda? Siapa kalau bukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus ya. Ya. Benar anak-anak, yang kita sembah itu Tuhan Yesus ya. Dia yang kita tinggikan, Dia yang semakin bertambah ya. Kita paling belakang. Apalagi kalau firman-Nya, salibnya diberitakan ya, pasti Dia menarik semua orang untuk datang kepadanya sekarang. Mari kita akan memuji nama Tuhan. Dia harus semakin bertambah. Thank you.
pagi anak-anak semuanya. Jumpa lagi ya dengan Bu Yuli. Nah, kalau tadi anak-anak sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, sekarang waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, di mana kami anak-anak-Mu boleh mengikuti sekolah minggu. Dan Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka setiap telinga kami, hati kami, sehingga kami boleh menerima firman-Mu, dan firman itu boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita perhatikan video berikut ini. Anak-anak, ini adalah Dido. Dido sedang bersedih karena dia merasa dirinya selalu kesulitan setiap kali mengikuti pelajaran. Apalagi pelajarannya melalui Zoom. Dido merasa kalau dia tidak bisa fokus dan tidak bisa menyimak setiap materi yang diberikan oleh guru. Dido sudah berusaha, tetapi dia selalu gagal. Dia merasa kecewa. Apalagi Dido ini gagap dalam berbicara. Dia merasa dirinya kurang beruntung karena memiliki banyak kelemahan. Tetapi Ibu Dido tidak pernah marah dengan keadaan Dido. Karena Dido sudah berusaha secara sungguh-sungguh ketika belajar. Ibu Dido mengatakan bahwa ia bangga dengan Dido yang mau berusaha. Dan Ibu Dido juga mengatakan bahwa Tuhan Yesus mau menerima kita apa adanya. Meskipun Dido gagap, Tuhan Yesus tetap sayang kepada Dido. Jadi Dido tidak perlu malu dan tidak perlu minder. Nah, anak-anak, itu tadi kisah tentang Dido yang mempunyai kelemahan. Lalu, apa ya kaitannya dengan firman Tuhan kita kali ini? Firman Tuhan kita kali ini dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 11 dengan tema pekerjaan Allah dinyatakan dalam kelemahanku. Yuk kita perhatikan cerita firman Tuhan berikut ini. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya. "Aku dapat melihat,"
lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Benar, dialah ini. Bukan, tetapi dia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, Benar, akulah itu. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit buta sejak lahir. Banyak orang yang mengatakan, itu kok buta sejak lahir? Siapa ya yang berdosa ya? Orang tuanya ataukah dia sendiri yang berdosa? Tetapi Tuhan Yesus menegaskan, tidak ada yang berdosa, tetapi melalui orang buta itu pekerjaan Tuhan Yesus akan dinyatakan. Pekerjaan Allah akan dinyatakan di dalam dunia ini, yaitu dengan menyembuhkan orang yang sakit buta itu tadi. Nah, anak-anak, dari firman Tuhan kita kali ini kita diajak untuk belajar. Yang pertama yaitu, kalau kita mempunyai kekurangan, mempunyai kelemahan, kita tidak boleh menyalahkan siapapun. Menyalahkan orang tua kita, menyalahkan diri kita sendiri, apalagi menyalahkan Tuhan. Sama seperti Dido yang memiliki kelemahan tadi, ibunya mengingatkan bahwa Dido tidak boleh menyalahkan siapapun, tetapi kita harus tetap bersyukur dengan apapun yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Kita tidak boleh bersungut-sungut, ya, tetapi menerima segala kelemahan kita dengan penuh ucapan syukur, karena dengan demikian Tuhan akan bekerja di dalam kelemahan kita. Yang kedua, kita diajak untuk bersyukur. Bersyukur dengan kondisi apapun yang kita alami. Kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan, karena nanti Tuhan akan melihat kesungguhan hati kita. Tuhan akan melihat bagaimana kita tetap bersyukur di dalam setiap keadaan, dan berkat-berkat Tuhan tentunya akan tetap tercurah kepada kita. Yang ketiga yaitu Tuhan menginginkan agar kita tetap percaya di dalam kelemahan kita. Tuhan itu selalu bekerja untuk menyempurnakan kelemahan kita. Seperti Dido tadi, walaupun dia gagap, susah berkonsentrasi, tetapi kalau dia bersungguh-sungguh, maka Tuhan akan bekerja di dalam diri Dido sehingga Dido mampu menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Seperti juga orang buta tadi, walaupun dia tidak bisa melihat sejak lahir, ternyata Tuhan bekerja dalam dirinya. Tuhan menyembuhkan orang buta itu tadi, dan orang buta itu bisa menjadi saksi tentang keberadaan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, mari kita percaya kepada Tuhan bahwa dalam setiap kondisi apapun, asalkan kita selalu menerima, kita bersyukur, dan tetap menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita semua, dan Tuhan akan selalu bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak, demikian tadi firman Tuhan bagi kita semua. Kita diajak untuk selalu bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mari kita akhiri firman Tuhan kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali ya Tuhan kami menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur Tuhan atas segala berkat yang Engkau sudah berikan bagi kami. Dan Tuhan, melalui firman Tuhan kali ini, biarlah kami anak-anak-Mu selalu belajar ya Tuhan, untuk selalu bersyukur atas setiap kondisi yang ada pada diri kami. Dan biarlah kami semua anak-anak-Mu selalu yakin dan percaya bahwa Engkau turut bekerja di dalam setiap kelemahan kami, dan Engkau yang akan menyempurnakan semuanya itu. Terima kasih ya Bapa, kami naikkan doa syukur kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bu Indah, Ya, gimana? apakah masih ada ketakutan dalam hati Bu Indah kalau kita mendengarkan firman tadi? Oh, sekarang sudah mantap Mbak Deni, karena tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, jadi ada damai, ada tidak takut lagi gitu loh. Ada kekuatan ya Bu ya, karena Tuhan sudah menjadi penolong kita ya. Kita yang merasa lemah, kita yang merasa takut, apalagi di masa pandemi ini ya Bu, banyak virus ya. Anak-anak kalau pergi ke sekolah atau anak-anak pergi kemana takut, mengalami ketakutan, mengalami kelemahan. Tetapi setelah mendengar firman pada pagi hari ini, kita menjadi kuat ya, karena Tuhan adalah penolong kita ya Bu ya. Nah, anak-anak hari ini kita belajar ya, untuk kita selalu berharap dan kita selalu ingat bahwa Tuhan adalah penolong kita ya, penolong anak-anak, penolong guru, dan penolong semua orang ya. Mari kita akan memuji nama Tuhan semua karena anugerahnya. Saatnya aktivitas ini untuk kelas kecil dan kelas besar ya. Kita mau membuat wajah yang matanya buta dan bisa melihat lagi. Bahan yang kita butuhkan karton seukuran kertas HVS, gunting, dan pensil. Kita mau bagi kertas karton menjadi 1/3 dan 2/3. Nah, kita ambil kertas karton yang besarnya 2/3, kita lipat jadi 2 ya. Setelah dilipat, kita gambar wajah tersenyum. Ada mulut, ada mata. Nah, lalu bagian gambar mata kita lubangi ya. Lalu kita ambil kertas yang ukurannya 1/3, kita gambar mata yang ukurannya sama dengan yang kita lubangi tadi. Kalau sudah, bagian atasnya kita asir ya pakai pensil. Lalu kertasnya kita sisipkan di kertas yang lipat yang berbentuk wajah. Nah, bisa kita geser-geser. Ini matanya buta. Nah, digeser. Wah, bisa melihat. Nah, untuk adik-adik kelas kecil, aktivitasnya sampai di sini ya. Nah, untuk yang kelas besar, aktivitasnya ditambah. Kita balik di kertas yang belakangnya. Nah, kita beri ayat nas hari ini dari 2 Korintus 12 ayat 19a. Selamat beraktivitas. Nah, anak-anak, kita sudah
memuji nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah online pada hari ini. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih jikalau pada hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu dan boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu boleh menguatkan kami Tuhan, untuk kami selalu ingat akan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami sekolah minggu GKI Pahlawan, kiranya Engkau sertai, Engkau berkati Tuhan dalam kehidupannya, dalam pendidikannya Tuhan, Engkau yang akan memimpin dan berkati. Dan kami juga berdoa Tuhan, Engkau beri kesehatan pada anak-anak-Mu ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua yang sudah mendidik dan membimbingnya Tuhan, Engkau berkati Tuhan dalam setiap kehidupannya, setiap pekerjaannya Tuhan, dan Engkau beri kesehatan kepada mereka. Engkau berkati Tuhan Bapak Ibunya dapat membimbing anak-anaknya dengan baik dan benar sesuai dengan firman. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk GKI Pahlawan ini Tuhan, dari Bapak Pendeta, para majelis, para anggota jemaat Tuhan, semuanya Tuhan dalam pengasihan-Mu ya Bapak. Tuhan Yesus berkati setiap kami Tuhan, besertai setiap kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun, kiranya Engkau semakin memberkati Tuhan dalam tambahan usianya Tuhan, untuk beri kesehatan, untuk berkati Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, dari pemerintahan pusat sama pemerintahan daerah Tuhan, sertai dan untuk berkati Tuhan dalam membimbing, dalam memimpin bangsa Indonesia ini Tuhan, mempunyai hati yang takut akan Engkau. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan doa ini hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup kami berdoa. Dan mari kita akan bersama-sama berdoa yang sudah diajarkan Tuhan kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.